Kebakaran besar yang melanda gudang pabrik mebel di kawasan Cakung, Jakarta hingga malam ini belum kunjung padam. Minibus yang tercebur di Sungai Mahakam, Samarinda, Kalimantan Timur diangkat tim SAR. Mulai Senin besok, pelanggar aturan ganjil genap di 25 ruas jalan di ibu kota akan ditilang. Halo, selamat malam pemirsa. Selain informasi tadi, kami juga akan menghadirkan informasi seorang emak-emak yang hilang kendali saat mengemudikan mobil dan menabrak 5 kendaraan yang sedang parkir di kawasan Balai Kota Lama Padang, Sumatera Barat. Dan informasi dari mancanegara dan dunia olahraga akan kami suguhkan di iNews Malam bersama saya, Mirpa Suri. Pemirsa, hingga malam ini api masih berkobar di gudang pabrik mebel yang berada di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Bangunan yang luas disertai banyaknya bahan-bahan yang mudah terbakar menyebabkan api sulit untuk dipadamkan. Kebakaran besar yang melanda gudang sebuah pabrik mebel di kawasan Cakung, Jakarta Timur hingga malam ini belum kunjung padam. 30 pemadam kebakaran dari Jakarta Timur, Bekasi, dan Jakarta Utara dikerahkan untuk memadamkan kobaran api yang masih menyala. Api sulit padam karena lahan gudang yang cukup luas, ditambah gudang tersebut berisi banyak bahan-bahan yang mudah terbakar, sehingga membuat proses pemadaman memakan waktu cukup lama. Petugas gabungan damkar terus bahu-membahu agar api segera padam dan meletakkan sumber air dengan tepat agar api tidak merambat ke permukiman warga. Sebelumnya pagi tadi, sebuah pabrik mebel di Cakung, Jakarta Timur luluh lantak dilalap api. Material kayu membuat api semakin mudah menjalar dan menghanguskan seluruh bangunan pabrik. Kayu-kayu bahan pembuatan mebel ludes terbakar. Namun petugas pemadam kebakaran sulit memadamkan api karena minimnya sumber air. Sempat terdengar ledakan dari dalam pabrik, namun penyebab pasti masih dalam penyelidikan. Bagian belakang pabrik mebel terbakar dan api sulit dipadamkan. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat membesar dan sulit dipadamkan. Lokasi kebakaran pabrik yang bersampingan dengan rumah susun Cakung Barat, Jakarta Timur membuat para penghuni rusun panik. Para penghuni yang panik langsung mengungsi ke area masjid. Penghuni juga lebih memilih meninggalkan tempat tinggalnya untuk sementara waktu dan mengungsi di sekitar masjid. Dan pemirsa, untuk informasi selengkapnya sudah ada rekan Revika Sibarani di Cakung, Jakarta. Ya, Revika, bagaimana kondisi saat ini di belakang Anda? Ya, baik. Terima kasih Revika Sibarani atas laporan langsung Anda dari kawasan Cakung, Jakarta Timur. Pemirsa, seorang wanita hilang kendali saat mengemudikan mobil dan menabrak 5 kendaraan yang sedang parkir di kawasan Balai Kota Lama Padang, Sumatera Barat. 1 orang petugas parkir terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, sebuah minibus yang tercebur di Sungai Mahakam, Samarinda, Kalimantan Timur diangkat tim SAR gabungan. Namun saat minibus diangkat tidak ditemukan penumpang di dalamnya. Pemirsa, pedagang kaki lima di kawasan wisata Pantai Padang, Sumatera Barat memprotes penertiban yang dilakukan Satpol PP. Sejumlah pedagang menolak barang dagangannya diangkut dan meminta waktu 1 hari untuk membereskan barang dagangannya. Pedagang kaki lima di Pantai Padang ini tidak terima saat barang dagangannya diangkut paksa oleh petugas Satpol PP. Pedagang meminta dispensasi 1 hari agar mereka bisa membereskan barang dagangannya sendiri, namun ditolak oleh petugas. Berdasarkan keterangan dari Dinas Pariwisata Kota Padang, penertiban ini merupakan kegiatan rutin petugas Satpol PP karena dalam peraturan trotoar dibangun untuk pejalan kaki dan bukan tempat berjualan. Sementara itu, masih di kawasan Pantai Padang, beberapa waktu lalu sebuah video viral merekam pedagang kaki lima memaki Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansyarullah. Pedagang tidak terima saat wali kota menegur mereka karena berdagang di trotoar. Pedagang kaki lima yang tidak terima ditegur ini bahkan menggunakan kalimat yang tidak pantas dan membanting barang dagangannya di depan wali kota. Tidak ingin berkepanjangan, wali kota Padang kemudian meninggalkan lokasi dengan bersepeda. Wali kota tidak akan melaporkan kasus ini ke polisi. Dan penertiban PKL besar-besaran juga tidak akan dilakukan karena sudah menjadi pekerjaan rutin Satpol PP. Minggu malam, Gelora Bung Karno masih ramai oleh pengunjung yang berolahraga. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.
Pemirsa, hingga Minggu malam arus lalu lintas di Simpang Gadok Puncak Bogor, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Petugas menerapkan sistem satu arah untuk mencegah penumpukan kendaraan. Sistem satu arah diberlakukan Satlantas Polres Bogor untuk mencegah kepadatan arus kendaraan di puncak. Sistem satu arah diterapkan dari pukul 12 siang hingga pukul 7 malam. Sebelumnya arus kendaraan dari Jakarta menuju puncak meningkat sejak Jumat sore hingga Sabtu lalu. 150 petugas disiagakan di sejumlah titik rawan macet. Minggu malam, Gelora Bung Karno masih ramai oleh pengunjung yang berolahraga. Aturan dan protokol kesehatan terus diterapkan demi mencegah penyebaran COVID-19. Berikut kita simak laporan reporter Nadia Raisa dan juru kamera Maria Oktoba serta M. Indra Purnama. Kawasan Kali Besar Kota Tua Jakarta ramai dikunjungi masyarakat pada sore tadi. Protokol kesehatan pun terus diterapkan di kawasan ini. Mayoritas pengunjung kawasan Kali Besar Kota Tua Jakarta merupakan remaja. Mereka datang secara berkelompok. Di wisata Kota Tua ini banyak warga yang bersuah foto dengan memanfaatkan latar gedung tua dan kali besar yang sudah direvitalisasi. Protokol kesehatan pun terus diterapkan oleh petugas Satpol PP Taman Sari yang berjaga di kawasan. Pemirsa, area Sudirman Tamrin masih menjadi lokasi favorit warga Jakarta untuk berolahraga pada akhir pekan. Kawasan ini kini menjadi salah satu dari 29 kawasan khusus pesepeda sebagai pengganti hari bebas kendaraan bermotor. Pemirsa, mulai 10 Agustus besok, polisi akan menindak pelanggar aturan ganjil genap di 25 ruas jalan di ibu kota. Sebelumnya, sosialisasi penerapan ganjil genap telah digelar setelah 3 bulan ditiadakan. Namun, pemberlakuan ganjil genap sebagai rem darurat penyebaran virus corona justru banyak menuai kritik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan ganjil genap selama 24 jam. Sementara itu, penindakan pelanggaran ganjil genap akan diberlakukan besok. Kami hadirkan kembali cuplikan dialog terkait ganjil genap dengan Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Hari Purnomo. Pemirsa, dalam pemeriksaan tersangka fetis kain jarik mengancam akan bunuh diri jika keinginan membungkus kain jarik tidak dituruti korbannya. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, bayi perempuan ditemukan di permukiman padat penduduk di kawasan Jati Pulau Palmera, Jakarta. Penemuan bayi yang diduga baru dilahirkan itu menghebohkan warga sekitar lokasi. Pemeriksaan terhadap Gilang, tersangka kasus fetis kain jarik, masih berlangsung. Pelaku mengancam akan bunuh diri jika keinginan membungkus kain jarik tidak dituruti korbannya. Anita Kolopaking, tersangka kasus pelarian terpidana kasus hak tagih Bank Bali Joko Chandra, mengajukan pra-peradilan. Menurut kuasa hukum Anita Kolopaking, kliennya kooperatif dan tidak perlu ditahan. Kader Partai Gerindra meminta Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden pada 2024 mendatang. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut. Gibran Rakabuming Raka, bakal calon wali kota Surakarta, yakin PDI Perjuangan di Surakarta solid. Gibran optimis mendapat suara terbanyak dalam Pilwalkot Surakarta mendatang. Bakal calon pendamping Bobi Nasution di Pilkada Medan, Aulia Rahman, menyatakan koalisi Gerindra dengan PDI Perjuangan di Pilkada Medan sudah solid. Jika terpilih, dirinya juga berharap Bobi Nasution dapat lebih memajukan kota Medan. Meski belum juga ada pengumuman resmi yang dikeluarkan PDI Perjuangan dan Gerindra, pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Medan yang diusung dalam Pilkada Medan 2020, namun koalisi PDI Perjuangan dan Partai Gerindra dinyatakan Aulia Rahman sudah solid. Bobi Nasution dinyatakan merupakan sosok kuat yang digadang-gadang untuk memimpin kota Medan. Majunya Bobi Nasution di Pilkada Medan juga dianggap menguntungkan kota Medan 5 tahun ke depan. Bobi Nasution dan Ahyar Nasution diprediksi akan bertarung sengit di pemilihan wali kota Medan 2020. Bobi tinggal menunggu dukungan resmi dari PDI Perjuangan, sementara Ahyar yang merupakan bakal calon petahana didukung Partai Demokrat dan PKS. Kader Partai Gerindra meminta Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden pada 2024 mendatang. Namun Prabowo baru akan memutuskan 1 atau 1,5 tahun sebelum pemilihan presiden 2024. 11 pasien tewas dalam kebakaran di rumah sakit darurat COVID-19 di India. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut.
Pemirsa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengizinkan pembelajaran tatap muka di zona kuning dan memberlakukan kurikulum darurat. Satgas Penanganan COVID-19 menegaskan membuka fasilitas pendidikan di zona kuning COVID-19 harus memenuhi berbagai protokol. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta menyemprot kompleks MPR DPR dengan cairan disinfektan. Penyemprotan untuk mencegah penyebaran virus corona menjelang digelarnya agenda sidang tahunan kenegaraan 14 Agustus mendatang. Petugas Satpol PP merazia warga yang tidak mengenakan masker saat berolahraga di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Warga yang terjaring dihukum push up dan denda dari Rp50.000 hingga Rp100.000. Pemirsa, DKI Jakarta masih menjadi provinsi dengan penambahan kasus COVID-19 tertinggi di Indonesia. Hari ini kasus COVID-19 di Jakarta bertambah 440 kasus sehingga total menjadi 25.714 kasus. Di Kelurahan Lagoa Koja, Jakarta Utara terdapat 89 kasus positif aktif COVID-19, suspek aktif 29 orang dan kontak erat aktif 25 orang. Di Kelurahan Kebon Bawang, Tanjung Priok terdapat 71 kasus positif aktif COVID-19. Jumlah suspek aktif 39 orang dan kontak erat aktif 128 orang. Dan di Kelurahan Pademangan Barat, Pademangan, Jakarta Utara ada 63 kasus positif aktif COVID-19, suspek aktif 240 orang dan kontak erat aktif 195 orang. Pandemi COVID-19 tidak menyurutkan niat tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan untuk terus memberi pelayanan kepada masyarakat. Meski demikian, mereka diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan dan juga menerapkan kepada masyarakat yang datang. Kita ke mancanegara, pemirsa. 11 orang pasien virus COVID-19 tewas ketika terjadi kebakaran di hotel yang difungsikan sebagai rumah sakit di negara bagian Andhra Pradesh, India, Minggu pagi. Hubungan arus pendek listrik diduga sebagai penyebab kebakaran. Hotel Suwarna Palace di kota Vijayawada di negara bagian Andhra Pradesh, India Selatan terbakar hebat Minggu pagi tadi. Pada saat kejadian, hotel yang difungsikan sebagai rumah sakit penderita COVID-19 ini. Tim penyelamat berusaha mengevakuasi pasien dan tim medis yang terjebak di dalam hotel. 11 pasien COVID-19 meninggal dunia dan 22 lainnya dilarikan ke rumah sakit lainnya. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Sejumlah informasi pilihan dalam Ini Semalam akan hadir usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terduga pelaku pemerkosaan dan penganiayaan seorang wanita di Bintaro, Tangerang Selatan telah ditangkap. Polisi hari ini menggelar olah TKP di rumah korban. Pemirsa, hingga malam ini api masih berkobar di gudang pabrik mebel yang berada di kawasan Cakung, Jakarta. Bangunan yang luas disertai banyaknya bahan-bahan mudah terbakar menyebabkan api sulit dipadamkan. Kebakaran besar yang melanda gudang sebuah pabrik mebel di kawasan Cakung, Jakarta hingga malam ini belum kunjung padam. 30 pemadam kebakaran dari Jakarta Timur, Bekasi dan juga Jakarta Utara dikerahkan untuk memadamkan kobaran api yang masih menyala. Api sulit padam karena lahan gudang yang cukup luas, ditambah gudang tersebut berisi banyak bahan-bahan yang mudah terbakar sehingga membuat proses pemadaman memakan waktu. Petugas gabungan damkar terus bahu-membahu agar api segera padam dan meletakkan sumber air dengan tepat agar api tidak merambat ke permukiman warga. Pemirsa, sebuah minibus yang tercebur di Sungai Mahakam, Samarinda, Kalimantan Timur diangkat tim SAR gabungan. Namun saat minibus diangkat, tidak ditemukan penumpang di dalamnya. Pedagang kaki lima di kawasan Pantai Padang, Sumatera Barat memprotes penertiban yang dilakukan Satpol PP. Sejumlah pedagang menolak barang dagangannya diangkut dan meminta waktu 1 hari untuk membereskan barang dagangan. Pedagang kaki lima di Pantai Padang ini tidak terima saat barang dagangannya diangkut paksa petugas Satpol PP. Pedagang meminta dispensasi 1 hari agar mereka bisa membereskan barang dagangannya sendiri, namun ditolak oleh petugas. Berdasarkan keterangan dari Dinas Pariwisata Kota Padang, penertiban ini merupakan kegiatan rutin petugas Satpol PP. Brad Binder secara mengejutkan menjadi juara MotoGP 2020 Republik Ceko. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.
Pemirsa, Barcelona melaju ke perempat final Liga Champions usai mengandaskan perlawanan Napoli. Di 8 besar, Blaugrana akan menghadapi Bayern Munchen yang berhasil menyingkirkan Chelsea. Brad Binder berhasil menjuarai MotoGP Republik Ceko 2020. Hasil ini merupakan kemenangan perdana Binder di kelas MotoGP. Dari sepak bola kita beralih ke basket NBA di mana Portland Trail Blazers ditumbangkan Los Angeles Clippers. Clippers menang dengan skor 122-117. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews Malam. Akhirnya saya Mirva Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.